Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di abang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaannya ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Tuhan berada di bait suci-Nya. Mari berlutut seluruh bumi di hadapan-Nya. Berdiam diri di hadapan-Nya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam, saudaraku, saudariku, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur jika hingga saat ini Tuhan masih berikan kita hidup dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Meskipun ibadah kita belum bisa dilakukan bersama di gereja, tidaklah mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jika 2-3 orang percaya berkumpul dalam namanya, Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Mari saat ini kita datang untuk menyembah Dia, memuji, memuliakan, membesarkan namanya. Kita akan pujian nomor 18, Besarlah Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bait yang ketiga, saya undang kita bangkit berdiri. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu,
sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah, maka jiwaku memujimu. jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang begitu besar, Allah yang begitu mengatasi langit dan bumi serta ciptaan yang ada, bahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan jika hari ini kami boleh ada, itu karena Tuhan yang boleh memelihara hidup kami. Biarlah Tuhan melalui ucapan syukur kami pada hari ini, kami mau bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap kami yang boleh berkumpul, bersekutu dengan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami pada hari ini. Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk boleh memimpin ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai manusia yang lemah, hidup kita tidak terlepas dari masalah dosa. Oleh karena itu, kita mau datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa kita, agar hidup kita kembali dibenarkan, dikuduskan. Mari sebelumnya kita angkat pujian nomor 24B, Sangat Besar Anugerah-Mu. Sangat besar anugerah-Mu, memberi
Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun, karena firman Tuhan berjanji, Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami ya Tuhan. Jika selama ini kami tidak menghargai anugerah yang Tuhan berikan, kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, kesempatan untuk melayani di rumah Tuhan, kesempatan untuk berkumpul bersama-sama saudara seiman. Sehingga seringkali Tuhan, kami menganggap itu sesuatu yang biasa. Kami mohon Kau ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Kami tidak sungguh-sungguh melayani Engkau. Kami tidak sungguh-sungguh menghargai anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan ampuni juga Tuhan pada saat ini. Baik pikiran kami, perkataan kami, perbuatan, tindakan kami yang tidak memuliakan Tuhan. Atau kami juga tidak menjalankan ibadah kami ketika kami tidak dapat datang ke rumah Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami, supaya ibadah kami berkenan di hadapan Engkau, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya sebagaimana janji-Mu Tuhan, ketika kami mengaku dosa kami, Engkau setia dan adil. Engkau akan mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan. Roma 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. 1 Korintus pasal 5 ayat 3-4. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan sudah memberikan pengampunan bagi dosa kita. Oleh karena itu, mari kita mau berkomitmen dan bertekad untuk hidup lebih sungguh lagi dan mengikuti dan mengasihi Tuhan. Bersama kita angkat pujian. Hidup dan mati bagi Tuhan. Dan mati bagi Tuhanku, hidup sungguhlah senang, hidup dan mati di hadapan-Mu, hidupku takkan sia-sia, takutlah sungguh dan kayu salib, jika mati surga bersama
setiap hari akan sejahtera, semua dalam kasih-Nya. Datanglah segera, cari Tuhanmu, mohonlah anugerah-Mu. Tak usah bayar, tak usah susah, asal rendahkan hati, mengaku dosa, dipenuhi Roh-Nya, sukacita luar biasa. Membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan, saya akan mengawali dari ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah bagi kita yang telah membaca, menerapkan, bahkan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai ucapan syukur, sebagai umat yang telah ditebus dan diselamatkan, mari dengan penuh sukacita dan terus bersyukur kita mau terus memuji, bermazmur bagi Dia. Di setiap waktu kita angkat pujian 187 bagian depan, dulu ku mau berkat. Dulu ku mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu ku mau sembuh, kini penyembuh. Dulu tamak kurnia, kini pemberinya. Dulu cari kuasa, kini penguasa. Tinggikanlah Yesus, puji-Ku selalu. Semua dalam Kristus, Tuhan milikku. Dulu aku, kini alatku. Dulu kerjaanku, kini untukku. Dulu mau pujian, kini pujiku. Dulu tak terjamin, kini terjamin. Tinggikanlah Yesus, puji-Ku selalu. Semua dalam Kristus, Tuhan milikku. Bait yang ketiga, saya undang jemaat bagi berdiri. Dulu masih cari, kini mendapat.
Bagi kita yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, mari dengan tegas kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan bacakan ayat mas yang diambil dari Filipi pasal 1 ayat 22a. Kita akan bacakan ayat mas ini sebanyak 2 kali. Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mari saat ini kita siapkan hati, pikiran, dan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya untuk memberkati kita. Dengan segenap hati dan jiwa bersama kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Engkau alasanku hidup. Satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta.
Katakan sekali lagi, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Bapa di surga, kami menyadari pada saat ini betapa kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Betapa kami tidak dapat mengandalkan diri kami sendiri menghadapi situasi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu memberikan kekuatan. Kami butuh firman-Mu Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Supaya kami menjadi orang-orang yang kuat, supaya kami menjadi orang-orang yang menang. Supaya kami menjadi orang-orang yang tetap menjadi berkat di tengah kekacauan negara kami ini. Berkati kami Tuhan di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Teguhkan kami, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita melihat firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai 26. Saya akan membacakan bagian ini bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan diam bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini ada seorang ibu menghampiri saya. Ketika saya baru saja selesai jalan pagi. Wah, dalam hati saya berpikir, oh ibu, tolong jangan terlalu dekat. Jangan menyentuh saya. Tetapi di dalam satu sisi saya juga ingin rasanya di dalam kecemasannya saya ingin memegang dia. Saya ingin menenangkan dia. Apa gerangan yang terjadi dengan ibu ini? Kemudian dia berkata, dengan jarak yang agak jauh, dia berkata, Cuantau, sampai kapan kita nggak bisa ibadah di gereja? Nggak enak Cuantau. Kemudian juga ibu-ibu di medsos katakan, sampai kapan sih? Nggak enak begini, saya ingin kumpul, kami ingin kumpul. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita menjalankan social distancing. Jaga jarak. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara-saudari, senang? Tentu tidak. Saya sedih. Kadang kala saya ingin, ya ketika berjumpa saya ingin bersalaman, tapi tidak bisa. Ketika mendengar ada yang sakit, saya ingin membesuknya, kemudian saya ingin memegang dahinya, saya ingin mendoakan. Saya ingin memberikan kekuatan memeluk dia, tetapi tidak bisa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, situasi ini demikian. Kita ingin bersalaman, kita ingin memegang, kita ingin berkumpul bersama-sama, tetapi situasi tidak mungkin. Dalam situasi Indonesia ini yang perlu adalah kita menjaga jarak, supaya kita dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Sehingga di dalam diri kita ada konflik antara keinginan kita untuk berkumpul, antara keinginan kita untuk memegang, antara keinginan kita untuk bersama-sama, untuk kondangan, untuk arisan. Tetapi ada juga keperluan bangsa negara ini untuk menjaga jarak. Untuk menunda segala keinginan-keinginan kita.
Bapak Ibu saudara-saudari dari yang kasih Tuhan, menghadapi hal demikian, antara keinginan kita, antara apa yang perlu dilakukan, apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita memilih antara keinginan dan antara keperluan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat bagian ini surat Filipi, Paulus juga sebetulnya sedang menghadapi social distancing. Dia juga dipisahkan dari masyarakat, dipisahkan dari umatnya karena pada saat ini dia berada di dalam penjara. Terpisah. Bukan hanya itu, dia juga menderita. Dia menderita dalam pelayanan-pelayanannya demi Kristus. Dia banyak mengalami penderitaan-penderitaan dan pada saat ini dia dipenjarakan karena Kristus. Dan pada saat ini dia mengungkapkan satu konflik yang terjadi di dalam dirinya. Dalam satu sisi dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, artinya bekerja, memberi buah, mati keuntungan. Dan kemudian dia juga katakan mati keuntungan dan aku ingin diam bersama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik, itu keinginannya. Artinya lepas dari segala penderitaan, kematian adalah keuntungan. Aku ingin hidup bersama dengan Kristus. Dan itu jauh lebih baik baginya. Tetapi dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari, antara pilihan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, antara keinginannya untuk diam bersama dengan Kristus, apa yang terjadi dengan Paulus? Dia katakan, aku terdesak antara hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan dan jauh lebih baik baginya. Lepas dari segala penderitaan, diam bersama dengan Kristus, aku didesak oleh dua hal ini. Dia katakan pada ayatnya yang ke-23, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, tetapi kemudian Paulus katakan di antara konflik yang terjadi, kemudian dia katakan ada yang lebih perlu. Antara keinginannya untuk diam bersama dengan Kristus, keinginannya untuk lepas dari segala penderitaan, keinginannya yang sesuatu yang jauh lebih baik, lepas dari segala penjara, penderitaan, penganiayaan, yaitu diam bersama dengan Kristus, ada sesuatu yang lebih perlu. Apakah yang lebih perlu itu dia katakan? Ayat yang ke-24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itu, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Ada yang lebih perlu dan itu jauh lebih baik, ya. Ada yang lebih perlu, itu tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan keyakinan itu tahulah aku. Paulus tahu apa yang harus dia pilih, yaitu untuk hidup, tinggal, berbuah bagi jemaat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, Paulus bukan orang yang egois. Di dalam penderitaannya, di dalam kesukarannya, di dalam terbelenggu dirinya, ada keinginan untuk diam bersama dengan Kristus. Tetapi ada yang lebih perlu dan kemudian dia mengambil keputusan, ada yang lebih perlu, yaitu tinggal. Hidup bagi Kristus, bukan untuk kesenangan, tetapi untuk bekerja, memberi buah demi kamu supaya imanmu bertumbuh dan makin maju. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah ini selaras dengan keinginan Tuhan Yesus? Bahwa kita adalah garam dan terang dunia, artinya kita hidup, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Inilah makna hidup bagi Kristus, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, bukan berdasarkan keinginan kita sendiri. Tapi bagaimana hidup kita memberkati orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam situasi seperti ini seringkali kemudian orang berkata, oh pokoknya saya beriman kepada Tuhan. Ya, ada banyak yang berkata demikian. Saya tetap mau beribadah, kumpul di gereja, saya mau tetap salaman. Mati bukankah keuntungan? Mati masuk surga.
Saya beriman kepada Tuhan. Saya nggak takut mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, ya saya tahu Bapak Ibu saudara-saudari mungkin di antara kita ada yang tidak takut mati. Karena mati adalah berjumpa dengan Kristus. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, di antara keinginan kita, tahukah kita bahwa ketika kita melakukan keinginan kita semaunya, ini bisa mencelakakan orang lain. Dalam situasi pada saat ini yang begitu luar biasa perkembangan virus corona. Mungkin kita pikir yang penting saya pengen, yang penting saya senang. Saya akan tanggung resikonya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, baiklah kita coba mendengar satu kisah yang menjadi satu curhat dari seorang anak dokter. Yang terjadi baru-baru ini, dia katakan ayahnya seorang dokter dan keluarga sudah melarang dia untuk praktek. Tapi kemudian pada satu hari datanglah seorang pasien pada sang dokter ini. Kemudian kata anaknya, "Sudahlah Pak, kan sudah nggak buka praktek lagi." Kemudian si papa ini berkata, "Kasihan Nak, ini pasien datang dari jauh." Kemudian dilayanilah pasien itu. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pasien ini adalah seorang suspek COVID-19. Yang diduga sakit COVID, sakit karena virus corona. Dan kemudian rupanya pasien ini Bapak Ibu saudara-saudari, dia itu sudah dirawat di satu rumah sakit di Jakarta. Tapi kemudian dia memaksa pulang. Sudah dilarang, kemudian dia paksa pulang. Mungkin dia berkata, pokoknya saya ingin pulang. Pokoknya resiko saya tanggung sendiri. Pokoknya ya rumah sakit gak boleh atur-atur saya. Ini keinginan saya mau mati saja. Mungkin itu yang terjadi. Dan kemudian dia pulang dan ke tempat dokter ini ternyata paru-parunya sudah putih Bapak Ibu saudara-saudari. Dan kemudian dia pulang pasien ini, tapi apa yang terjadi? Sang dokter kemudian batuk-batuk, sesak napas, dan kemudian dibawa ke rumah sakit, masuk ruang isolasi, dan kemudian meninggal dunia. Dan anaknya katakan, sejak ayahnya masuk ruang isolasi, sampai kemudian meninggal, keluarganya tidak bisa melihatnya lagi. Sungguh kasihan. Bapak Ibu saudara-saudari, saya tidak tahu bagaimana nasib sang pasien itu. Tetapi ketika saya membaca ini ada satu kemarahan. Kenapa si pasien ini begitu bandel? Berusaha kemudian memaksa rumah sakit untuk pulang. Mencari keinginannya sendiri. Saya tidak tahu bagaimana kemudian sekarang nasibnya. Tetapi yang jelas karena tindakannya yang berusaha memaksakan keinginannya. Akhirnya seorang guru besar Universitas Indonesia meninggal. Karena keinginan sang pasien yang memaksa diri pulang dari rumah sakit. Bapak Ibu saudara-saudari, kita melihat ketika seseorang mengejar keinginannya pada saat ini khususnya. Ketika pemerintah melarang kita untuk kumpul-kumpul, melarang kita untuk salaman, melarang kita untuk arisan, melarang kita untuk kondangan, Bapak Ibu saudari, kemudian kita berkata itu terserah saya, itu keinginan saya tanggung sendiri. Tahukah bahwa itu bisa menyebabkan celaka bagi orang lain? Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, antara konflik antara keinginan kita, tapi biarlah kita melihat apakah yang perlu seperti Paulus katakan, apakah aku menjadi berkat bagi orang lain? Apakah aku hidup bagi Kristus? Apakah yang kulakukan ini menjadi manfaat bagi orang lain, memberkati orang lain, atau justru mencelakakan orang lain? Jika itu mencelakakan orang lain, biarlah kita jangan lakukan. Itulah hidup bagi Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di Bandar Lampung ada seorang dokter, ahli paru, dia katakan, jujur, menghadapi virus ini kami sangat takut, kami sangat gentar. Kami punya keluarga. Istri saya sedang hamil, kata dia. Kami berjuang di garda depan. Dan mereka sangat beresiko.
Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah jangan sampai keinginan-keinginan kita kemudian membuat orang-orang yang berjuang di depan akhirnya mengalami situasi yang tidak bisa mereka tangani, membludaknya pasien, sehingga mereka akhirnya berguguran seperti yang terjadi pada saat ini. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita hidup bagi Kristus, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Jangan mengumbar keinginan sendiri, tetapi carilah bagaimana kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, banyak keinginan di antara kami ya Tuhan. Betapa kami sulit sekali Tuhan untuk menjaga jarak satu dengan yang lain. Kami ingin bersalaman, kami ingin memeluk, kami ingin berkumpul-kumpul, kami ingin ibadah bersama di rumah Tuhan. Tetapi Tuhan, situasi pada saat ini kami harus melihat apa yang perlu, apa yang menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai Tuhan keinginan kami menjadi celaka bagi orang lain. Jangan sampai Tuhan keinginan kami akhirnya tidak memberkati orang lain. Tuhan tolong kami Tuhan sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi gereja kami, juga menjadi berkat buat kota Metro, menjadi berkat buat Indonesia. Melalui ketaatan kami mengikuti aturan-aturan yang diberikan supaya kami tidak menjadi penyebar-penyebar COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, pimpin kami Tuhan untuk hidup boleh memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Pertama-tama kita bersyukur pada Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, kesempatan bagi kita beribadah walaupun di rumah pada saat ini. Kemudian juga kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang sakit untuk Ciacun yang pemulihan patah kakinya. Biarlah Tuhan tolong berikan semangat, dia juga mau makan dan ia boleh semangat jalani hari-hari dan sungguh ada pemulihan. Juga kita doakan untuk Ibu Naomi, untuk jemaat yang lain. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Juga kita berdoa untuk situasi Indonesia pada saat ini menghadapi virus COVID-19, Tuhan campur tangan. Betapa kita tidak berdaya, betapa kita lemah dan kita sungguh-sungguh bila mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati untuk para dokter, perawat yang berjuang di garis depan. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka, berikan kekuatan, pertolongan, Tuhan lindungi. Juga Tuhan tolong kita sebagai masyarakat juga mengerjakan bagian kita untuk menjaga jarak supaya perkembangan virus ini dapat tidak semakin begitu besar. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, untuk kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Engkau. Sungguh kami bersyukur. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit, untuk Ciacun yang dalam pemulihan kakinya dan dia seringkali tidak mau makan. Tuhan tolong supaya dia mau makan sehingga tubuhnya boleh sehat dan kuat. Berikan kekuatan, berikan semangat bagi dia. Untuk Ibu Naomi juga Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan. Untuk Ciamau yang di dalam terapi, dalam pemulihan sakit kankernya, Tuhan juga berkati, berikan kekuatan kesehatan baginya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Saudara Andre yang sedang menjalani penyinaran juga kemo di Jakarta. Tuhan juga berikan kekuatan iman, Tuhan melindungi dia dalam situasi yang luar biasa di rumah sakit pada saat ini. Tuhan yang menjaga, Tuhan melindungi dia. Tuhan berkati pengobatannya berjalan dengan baik dan sungguh ada pemulihan baginya. Berkati keluarga yang mendampingi juga Tuhan, boleh mendampingi, boleh sehat dan menjadi kekuatan buat Saudara Andre. Berkati saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesembuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami menghadapi virus corona ini ya Tuhan. Begitu banyak masyarakat yang sudah terinfeksi, begitu banyak orang-orang yang sudah
meninggal karena virus ini. Begitu banyak dokter-dokter yang berjuang, yang akhirnya berguguran. Bapa di surga, kami mohon belas kasih Tuhan. Betapa lemahnya kami manusia ya Tuhan, betapa kami tidak berdaya menghadapi situasi ini. Betapa mengerikan ya Tuhan, Engkaulah andalan bagi kami. Engkaulah pertolongan bagi kami ya Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, memberikan kekuatan bagi para dokter, berikan kemampuan bagi pemerintah untuk menyediakan segala hal yang diperlukan untuk menangani wabah virus corona ini ya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, biarlah virus ini boleh berlalu dan Indonesia boleh aman, bahkan dunia juga boleh kembali normal. Kami mohon pertolongan Tuhan, ampuni dosa-dosa kami manusia yang seringkali mengandalkan diri kami sendiri. Ampuni dosa kami ya Tuhan, yang seringkali tidak memuliakan Tuhan, yang melakukan dosa yang menjijikan, memalukan. Dan banyak di antara manusia yang tidak mengakui Engkau ada ya Tuhan. Pada saat ini kami menyadari Tuhan betapa kami tidak mampu mengatasi virus ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Berkati ya Tuhan bangsa negara kami, berkati umat manusia di dunia ini Tuhan, sehingga virus ini boleh reda. Berkati kota metro ini, berkati dokter-dokter, berkati perawat-perawat yang berjuang. Berikan kekuatan, lindungi mereka, sertai mereka. Dan tolong kami Tuhan, masyarakat juga mengerjakan bagian kami untuk menjaga jarak, untuk tidak kumpul-kumpul. Sehingga perjuangan para dokter, para perawat tidak menjadi sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon lawatan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Berkati ya Tuhan bangsa negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Mungkin juga ada kekhawatiran di antara Bapak Ibu. Mungkin ada anak yang berada di zona merah. Tuhan, kita serahkan pada Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Mari kita serahkan pergumulan kita masing-masing kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau tahu kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam hati umat-Mu ya Tuhan. Ada anak-anak kami yang masih ada di Jakarta ataupun di tempat-tempat zona merah. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Juga dalam situasi ini Tuhan, ekonomi lesu, Tuhan juga turut campur tangan, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Juga mungkin juga ada umat Tuhan, ada yang sakit-sakit. Dan di dalam situasi ini Tuhan, betapa sulit. Tuhan yang berkati, Tuhan tolong. Tuhan, kami juga mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran akan masa depan kami. Sungguh Tuhan, kami bergantung dan berserah kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak biarkan kami. Kami percaya Engkau melihat, Engkau tahu kesusahan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan turun tangan menolong kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak abaikan kami. Dan kami sungguh berserah kepada Engkau, Sang Pemilik hidup kami. Sungguh kami berserah kepada Engkau Tuhan, dan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, kami berserah dan berikan kelegaan, berikan pertolongan dan berikan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk Warta Jemaat GKT Jemaat Metro. Untuk petugas minggu depan, Minggu 5 April 2020, liturgis Ibu Mahlina Gultom,
pemusik Saudara Valen, singer Diaken Iwan Ansori, dan guru Injil Leniawati, pengkhotbah Pendeta Tomli. Yang kedua, kami menghimbau bagi setiap keluarga untuk mengikuti ibadah Biston di rumah masing-masing yang dipimpin oleh kepala keluarga pada Rabu 1 April 2020 pukul 19. Untuk susunan liturgi bisa dilihat di WA grup GKT Jemaat Metro, PDW, dan komisi. Tuhan Yesus memberkati. Hamba Tuhan dan Majelis GKT Jemaat Metro mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai 29 Maret 2020. Di antaranya, kiranya makin bertumbuh dalam Tuhan. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan menjalankan persembahan. Untuk persembahan Bapak Ibu, bisa mencantumkan dalam amplop persembahan dengan dicantumkan tanggal persembahan. Atau Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan Bapak Ibu melalui rekening yang tertera di layar. Seperti firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita akan menjalankan persembahan dengan pujian Ajaib Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Jemaat sudah bagi diri. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan yang telah ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas kasih pemeliharaan-Mu yang tidak pernah hentinya hingga saat ini. Bahkan Engkau terus limpahkan rezeki kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan yang asal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau kuduskan persembahan ini, sucikan persembahan ini Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian doksologi nomor 16. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup ini dengan tetap bergantung kepada Tuhan. Dan hiduplah bagi Kristus, hidup yang menjadi berkat. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Allah Roh Kudus terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua.